Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Arif Hidayat pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ya, untuk tingkat SMA atau SMK. Untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang adab berpakaian muslim dan muslimah. Namun sebelum saya melanjutkan ke dalam materi atau pokok pembahasan ya, pokok pembahasan yang akan kita bahas. Apabila video ini bermanfaat, silahkan kalian like, kemudian subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Karena subscribe sendiri gratis ya, jadi tidak usah ragu, silahkan pencet subscribe-nya. Oke, langsung saja ya. Kita menuju ke materi pembahasan. Namun sebelum mulai membahas materi, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada peta konsep tentang adab dalam kehidupan sehari-hari. Adab dalam kehidupan sehari-hari di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, adab berpakaian dan berhias. Yang kedua, adab dalam perjalanan. Yang ketiga, adab dalam bertamu dan menerima tamu. Dalam adab berpakaian dan berhias dibagi lagi menjadi 2, adab berpakaian dan adab berhias. Sedangkan menerima tamu, adab menerima tamu dan adab bertamu. Namun pada kesempatan kali ini ya, saya akan mencoba menjelaskan hanya tentang adab berhias dan berpakaian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bab tentang adab berpakaian dan berhias menurut hukum Islam. Adab berpakaian di sini kalau sesuai judul itu meningkatkan martabat diri dengan berpakaian syar'i. Di mana di bab kali ini menjelaskan yang dimaksud berpakaian secara syar'i itu tentang adab berpakaian dan berhias. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu adab berpakaian menurut Islam. Namun sebelum membahas tentang pakaian yang benar atau yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri, ya mari kita ketahui terlebih dahulu atau kita cari tahu dulu apa itu pengertian adab. Kata adab ya, moral, etika, dan akhlak ini memiliki arti yang hampir sama. Ya, di antara kata yang tertera ini yaitu adab, moral, etika, dan akhlak artinya hampir sama antara yang satu dengan yang lain. Atau kita kenal dengan istilahnya ada kesinambungan. Ya, ada kesinambungan antara kata adab, moral, etika, dan akhlak. Etika itu sebutan tatanan perilaku berdasarkan sistem tata nilai masyarakat tertentu dan lebih banyak ya dikaitkan dengan ilmu dan filsafat. Sedangkan moral itu berarti adat kebiasaan, maksudnya itu tindakan seseorang yang berkaitan dengan ide-ide umum yang diterima di masyarakat. Sedangkan akhlak artinya budi pekerti atau perangai atau tingkah laku atau tabiat kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, atau yang biasa kita lakukan itu masuknya ke dalam akhlak. Dengan kata lain, ya, secara istilah akhlak ini merupakan ilmu yang menentukan batas baik dan buruknya seseorang di mata masyarakat, baik itu lahirnya ataupun batinnya. Contohnya ketika kita berbicara dengan orang lain
Ya, kalau kita ngomongnya kasar berarti akhlaknya buruk. Ya, kalau kita ngomongnya baik berarti masuk ke dalam akhlak yang baik. Tapi kita harus ingat, ya, ketika kita mau menilai seseorang, jangan hanya melihat luarnya saja. Karena belum tentu yang luarnya jelek, hatinya pun jelek. Jadi kita harus melihat sisi luar dan sisi dalamnya seseorang. Dalam artian penampilannya, ya kita harus lihat. Kemudian isi hatinya juga kita harus tahu, ya, agar bisa menilai orang dengan sebenarnya. Jangan hanya menilai dari luarnya saja, tapi nilailah dari luar dan dalamnya, agar kita tidak salah dalam menilai akhlak seseorang. Selanjutnya itu adab. Adab artinya tata krama. Tata krama ini ya biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti berpakaian ataupun yang lainnya seperti duduk, makan, dan lain sebagainya. Nah, ini masuk dalam adab atau tata krama. Gak mungkin dong ketika kita bertamu duduknya sembarangan, nah, ataupun kita main makan aja. Nah, itu kalau kita bertamu terus main makan saja, itu namanya adab tata kramanya tidak sopan. Nah, biasanya kan ketika kita bertamu, ini contoh ya, ketika kita bertamu pasti ketika kita mau makan nunggu ditawarin, atau ketika kita mau duduk duduknya biasa, enggak macam-macam duduknya. Itu yang biasa sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian tentang adab atau tata krama ataupun yang lainnya, kita baru akan membahas tentang cara berpakaian menurut hukum Islam. Menurut Islam, berpakaian itu harus menutup aurat, karena menutup aurat merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Ya, jadi sebagai umat muslim yang baik, ketika berpakaian kita harus menutup aurat. Kriteria berpakaian yang benar bukanlah berdasarkan kepantasan atau kecocokan ataupun mode yang sekarang sedang tren di masa kini, ya, melainkan ketika kita menggunakan pakaian atau kriteria pakaian yang harus kita gunakan harus sesuai dengan hukum syariat Islam, yaitu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Contohnya kayak gimana ya? Contohnya kita ketika berpakaian jangan yang ketat-ketat ya, jangan yang berlebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratum min amrihim. Wa may yakasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Al-ayah Sadaqallahul Adzim, yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maksud ayat ini itu tidak pantas bagi laki-laki dan perempuan ya, apabila Allah sudah menetapkan hukum yang berlaku, namun mereka mengabaikan atau mendurhakai. Kalau kita mengabaikan, maka kita masuk ke dalam golongan orang yang tersesat, dan kesesatan itu sangat nyata. Contohnya gimana ya? Perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Nah, itu melawan ketetapan atau melawan
melawan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contohnya ya, perempuan berpenampilan seperti laki-laki, itu nggak boleh. Harusnya ketika perempuan ya berpenampilan seperti perempuan, agar kita bisa selamat dari godaan-godaan setan ya. Intinya agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, setelah penjelasan yang tadi, di sini ada syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam berpakaian, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat ya, berdasarkan syariat Islam. Syaratnya apa saja? Yang pertama, harus menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Jadi semua pakaian yang kita pakai harus menutup badan kita, kecuali yang dikecualikan. Yang dikecualikan apa? Yaitu telapak tangan dan muka. Bukan sekedar berfungsi sebagai perhiasan. Jadi pakaian yang kita pakai bukan hanya sebagai hiasan tubuh kita saja, melainkan dijadikan sebagai alat ibadah. Contohnya buat sholat, buat ngaji, ataupun buat yang lainnya. Yang penting ada manfaatnya. Jadi bukan hanya sebagai hiasan saja, perhiasan. Karena perhiasan itu tidak akan kekal ya, dan tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amal ibadah kita. Nah, selanjutnya syaratnya itu harus longgar dan tidak ketat ya. Jadi yang dipilih adalah longgar dan tidak ketat. Contohnya gimana? Ya ketika kita mencari celana ya yang biasa saja celananya, jangan yang ketat-ketat banget. Karena ketika kita memilih yang ketat, itu sama aja kita tidak memakai pakaian. Karena membuka atau memperlihatkan lekuk tubuh kita, nah itu dilarang. Makanya harusnya nyarinya yang longgar. Kainnya harus tebal dan tidak boleh tipis. Harus tebal maksudnya di sini ketika kita menggunakan pakaian itu tidak tembus pandang ya. Dalam artian ketika kita menggunakan pakaian, kulit kita tidak kelihatan atau bentuk badan kita tidak kelihatan. Makanya di sini harus tebal. Jangan yang tipis. Kalau yang tipis kan kelihatan ya. Dan malu tentunya kalau kita kelihatan kulitnya. Syarat yang selanjutnya itu tidak diberi wewangian ataupun parfum yang baunya sangat mencolok, khususnya bagi wanita nih. Karena apa? Karena bisa menimbulkan fitnah. Contohnya ketika kita mau berpergian, terus kita pakai wangi-wangian yang wanginya luar biasa, wah pasti kan diomong ya. Ada yang ngomongnya baik, ada yang ngomongnya buruk, ada yang menjelek-jelekan. Akhirnya timbullah fitnah. Itu nggak boleh. Biasa saja kalau kita mau bepergian pakai wangi-wangian dibolehkan, tapi yang biasa saja. Dan diusahakan yang non alkohol. Karena kalau wangi-wangiannya beralkohol itu tidak sah buat sholat. Ya, jadi yang tidak beralkohol carinya. Kemudian berpakaian yang tidak menyerupai lawan jenisnya. Nah, tadi Bapak bilang ya, ketika perempuan ya berpakaiannya ala perempuan, jangan kayak laki-laki, itu nggak boleh. Bukan pakaian trendy yang dapat menimbulkan fitnah dan riya. Pakaian trendy yang menimbulkan fitnah dan riya. Nah, jadi kita boleh saja mengikuti mode perkembangan zaman, tapi ketika kita memilih pakaian, jangan yang menjadikan kita ria. Contohnya ketika kita berpakaian yang lain belum punya, kita punya model terbaru yang paling mahal, terus kita beli, kita pamerkan. Pasti ketika kita beli, dalam hati kita mau pamer. Nah, itu
nggak boleh. Mentang-mentang di sini belum ada terus kita beli, terus kita sombongkan diri, itu masuk ke dalam riya, nggak boleh. Ya. Makanya di sini syaratnya bukan pakaian trendy yang dapat menimbulkan fitnah dan riya. Ini salah satu syarat ketika kita mencari atau menggunakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Adapun ketentuan aurat yang harus kita tutupi berdasarkan hukum Islam, yang pertama yaitu seluruh badan, ya. Untuk aurat laki-laki, sahnya sholat itu auratnya tertutup fisiknya dari mulai pusar hingga sampai dengan di bawah lutut, ya, sampai lutut. Dari atas pusar sampai bawah lutut. Minimal itu untuk kaum laki-laki. Ya, tapi alangkah bagusnya menutup semuanya. Dari leher sampai atas mata kaki. Walaupun di sini dianjurkannya boleh dari atas pusar sampai lutut, bawah lutut. Itu nggak apa-apa. Tapi masa iya ketika kita mau menghadap Sang Pencipta hanya separuh saja yang kita pakai. Sedangkan untuk zaman saat ini ya sudah berkembang pesat, kita mau beli pakaian kayak apa mudah, ya. Itu namanya nggak sopan kalau kita hanya separuh badan. Ya walaupun di sini dianjurkannya separuh badan untuk kaum laki-laki. Tapi masa iya sih ketika kita pengen menghadap pacar atau kekasih aja pakainya minyak wangi yang paling mahal, pakaian yang paling bersih. Giliran mau menghadap Sang Pencipta masa ya hanya separuh badan. Ya. Alangkah baiknya ya semuanya. Bahkan kalau bisa lebih bagus dengan pakaian yang kita pakai ketika kita pengen bertemu dengan kekasih kita ataupun pasangan kita. Itu untuk aurat laki-laki, ya, menutup dari atas pusar sampai bawah lutut. Sedangkan untuk kaum perempuan, ya, untuk perempuan itu sendiri seluruh tubuh yang harus ditutupi itu seluruh tubuhnya. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kecuali muka dan telapak tangan. Makanya ketika sholat, ya, ketika perempuan sholat, telapak kakinya kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Karena terbuka, itu termasuk auratnya perempuan. Ketika sholat yang boleh terbuka hanya telapak tangan dan mukanya saja. Ya, bahkan di bawah dagu, kalau kulitnya kelihatan tidak sah karena di bawah dagu itu termasuk aurat perempuan. Makanya harus sebisa mungkin ditutup agar sholatnya bisa masuk ke dalam golongan sholat yang sah atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ketentuan aurat, ya, berdasarkan Islam. Auratnya seperti itu untuk kaum muslimin dan muslimat. Cara berpakaiannya yang pertama, bagi wanita memakai hijab atau kerudung yang menutup dada. Nah, jadi ketika kita memakai kerudung jangan hanya sampai leher, usahakan sampai menutup dada kita. Itu untuk perempuan. Hal ini sesuai dengan surat An-Nur ayat 31. Kemudian menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini masih untuk wanita, ya. Menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 59. Di sini ada pengecualian lagi. Pengecualiannya itu di hadapan mahramnya. Di hadapan mahramnya itu suaminya, ya, ataupun
orang tuanya. Ya boleh, nggak apa-apa. Sedangkan bagi kaum laki-laki itu minimal menutup lutut sampai pusar. Lebih baik jika kita menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang tadi Bapak bilang ya, kita sebagai laki-laki kan nggak mungkin hanya separuh saja yang kita pakai. Biar kita kelihatan keren, rapi, ya harus berpakaian rapi, menutup semuanya. Bahan yang dipakai sebagai atau yang dijadikan sebagai pakaian, khususnya bagi wanita itu tidak boleh tembus pandang. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Sedangkan bagi laki-laki berpakaian tidak boleh menyerupai wanita ataupun sebaliknya, ya wanita juga tidak boleh menyerupai pria. Hal ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Berpakaian juga tidak boleh ketat. Ya. Yang tadi saya sudah jelaskan di depan. Kenapa tidak boleh ketat? Karena bisa membentuk lekuk tubuh kita. Tidak boleh ketat makanya. Lekuk tubuh itu contoh kayak buah dada ataupun yang lainnya, ataupun celah-celah yang ada di tubuh kita bisa kelihatan. Itu kalau kita menggunakan pakaian yang ketat. Makanya tidak boleh menggunakan pakaian ketat. Hal ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan dulu ya, anaknya Nabi Muhammad aja ketika melihat seorang mayit yang meninggal setelah dikain kafani, kan diikat tuh ya. Setelah diikat kan kelihatan ketat karena rapat semuanya, itu kelihatan lekuk tubuhnya. Nangis pada waktu itu. Dia bertanya apakah nggak ada keluarga yang malu melihat si mayit didandani seperti itu. Padahal memang sudah aturannya seperti itu. Maksudnya anaknya Nabi Muhammad itu ya Siti Fatimah. Yang dimaksud Siti Fatimah itu adalah dibuatkanlah keranda atau tempat agar si mayit ketika dibawa ke kuburan atau ketika mau dikubur, lekuk tubuhnya tidak dilihat oleh orang banyak. Tujuannya agar si mayit terbebas dari omongan orang atau bisa menimbulkan dosa buat orang lain gitu. Makanya pada waktu itu Siti Fatimah meminta sahabat untuk membuatkan keranda agar nantinya ketika ada orang meninggal, ya, ketika sudah dibungkus kain kafan, lekuk tubuhnya tidak kelihatan, agar tidak menimbulkan dosa buat orang lain dan buat si mayit. Akhirnya ya seperti yang kita lihat ketika ada orang meninggal, ketika diantar ke makam atau ke kuburan pasti dibawa menggunakan keranda. Itu salah satu yang diamanahkan Siti Fatimah pada waktu itu, yaitu dibuatkan keranda. Kemudian tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam berpakaian kita tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kita tahu ya, ketika berlebih-lebihan merupakan temannya setan atau saudaranya setan. Contohnya gimana? Berpakaian yang berlebih-lebihan, ya, kita menggunakan pakaian yang panjang kainnya sampai menyapu tanah. Kalau perempuan itu di bawah mata kaki. Kalau laki-laki di atas mata kaki. Nah, jangan melebihi sampai ke bawah atau sampai ke tanah. Itu namanya berlebihan, gak boleh. Itu cara berpakaian menurut syariat Islam. Ada lagi yaitu
kita dianjurkan untuk berpakaian yang bersih dan indah. Karena Allah sendiri menyukai orang yang bersih dan tempat-tempat yang indah. Nah, itu cara berpakaian menurut syariat Islam. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama, ketika kita berpakaian secara atau sesuai dengan dasar hukum Islam, manfaat yang bisa kita ambil yang pertama yaitu memelihara diri dari cuaca dingin ataupun panas, serta bahaya lainnya. Ya, ketika kita menggunakan pakaian ala kadarnya, ketika musim dingin pasti kita kedinginan. Tapi kalau kita menggunakan pakaian sesuai syariat Islam, ya semua atau seluruh tubuh kita tertutup, itu akan hilang dinginnya atau terhindar dari cuaca dingin ataupun panas yang menyengat, ya, karena kita ada penutup pada tubuh kita sehingga tidak membahayakan diri kita sendiri. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu tidak menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenisnya. Kalau kita menggunakan pakaian yang ketat-ketat atau yang mengikuti tren masa kini, ya, yang separuh doang atau biasa kita kenal dengan istilah lekbong, ya, itu bisa menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenisnya. Makanya kita dianjurkan untuk yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu pakaian yang longgar, menutup semua aurat kita, ya, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Kemudian manfaatnya itu sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Maaf ya, ayat 31 di situ dijelaskan berpakaian sesuai hukum Islam itu merupakan ibadah kepada Allah. Selanjutnya, manfaat yang selanjutnya itu menghindarkan diri dari godaan setan. Seperti yang saya bilang tadi, ya, kalau kita pakaiannya ketat pasti akan mengundang setan. Ya, orang yang melihatnya akan memuncak hawa nafsunya dan akan melakukan kejahatan ataupun yang lainnya. Makanya kita tidak boleh berpakaian-pakaian yang ketat atau yang terbuka agar kita bisa terhindar dari godaan setan. Selain itu juga sebagai identitas diri. Sebagai identitas diri maksudnya itu sebagai pembeda antara yang muslim dan yang bukan muslim. Kalau yang bukan muslim kan kita tahu ya, contoh orang Cina menggunakan yang khususnya yang bukan muslim ya. Kalau yang muslim pasti menggunakan sesuai syariat Islam. Tapi kalau yang bukan muslim, yang biasa kita lihat di televisi ataupun yang lainnya, itu biasanya hanya separuh saja. Contoh ketika kita pakai roknya hanya di atas lutut, ataupun ketika pakai bajunya lekbong ataupun yang lainnya. Kemudian sebagai ikhtiar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu manfaatnya. Setelah mengetahui tentang adab berpakaian, maka kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan adab berhias. Adab berhias. Berhias artinya kegiatan untuk memperindah diri dalam berpenampilan dan kesehatan, sehingga muncul kepercayaan diri dalam diri seseorang. Dengan catatan, berhias bukan untuk mengundang selera syahwat orang lain, melainkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan tuntutan syariat Islam. Jadi maksud dari sini adalah berhias itu merupakan kegiatan untuk memperindah, mempercantik diri kita, penampilan kita, kesehatan kita, ya,
agar nantinya dengan kita berpenampilan semenarik mungkin, dalam artian serapih mungkin gitu ya, itu akan menimbulkan kepercayaan pada diri kita yang tinggi. Ketika kita tampil ke depan, kita tidak minder karena posisi atau penampilan kita sudah, menurut kita sudah pas ya, kita ketika maju ke depan tidak akan minder. Selanjutnya yaitu cara berhias menurut Islam. Dalam hal ini Islam menentukan 3 cara yang dijadikan sebagai pedoman dalam berhias. Yang pertama yaitu berhias yang dianjurkan. Berhias yang dianjurkan diantaranya memulai melakukan sesuatu hal dengan diawali dari sebelah kanan dan diakhiri dari sebelah kiri ya. Jadi dalam Islam yang dijadikan sebagai pedoman untuk berhias itu ada 3. Nah, yang pertama itu berhias yang dianjurkan. Berhias yang dianjurkan diantaranya yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu hal harus dimulai dari sebelah kanan. Contoh ketika kita mau menggunakan pakaian ataupun mau menggunakan bedak ataupun yang lainnya, diawali dari yang kanan ya. Jadi contoh kecil seperti kita menggunakan pakaian. Ketika kita menggunakan baju ya, kita masukkan lengan kanan terlebih dahulu. Diawali dari sebelah kanan. Kemudian mencukur kumis. Mencukur kumis bagi laki-laki itu dianjurkan. Kemudian berhitan. Berhitan juga dianjurkan dalam Islam. Berhitan bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga dianjurkan untuk berhitan. Kenapa perempuan juga dihitan? Ya, karena ini sebagai penahan atau penolong kita dalam mengendalikan hawa nafsu. Dan juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada barang kita ya. Kalau kita nggak dihitan, tentunya ketika kita habis buang air kecil masih ada kotoran yang tertinggal. Ketika nggak dibersihkan semuanya, nanti sholatnya tidak sah. Makanya harus dihitan. Untuk perempuan pun sama, agar bisa mengendalikan hawa nafsu mereka ya. Karena ingat, hawa nafsu perempuan dan laki-laki bandingannya itu 1:9. 1 itu perempuan, 9 laki-laki. Makanya baik laki-laki ataupun perempuan harus dihitan. Tujuannya itu untuk mengendalikan hawa nafsu, kemudian membersihkan kotoran-kotoran yang tertinggal agar tidak menghalangi ibadah kita ya. Karena kalau kita dalam keadaan kotor atau tidak suci, maka ibadah kita tidak diterima. Berhias yang dianjurkan selanjutnya itu memotong kuku, kemudian bersisir ya. Selain memotong kuku juga bersisir. Bersisir itu dianjurkan, makanya ketika kita habis mandi atau mau berpergian, kita dianjurkan merapikan rambut kita dengan cara bersisir. Kemudian tangan kita juga harus dibersihkan. Contoh ketika kuku kita udah panjang ya. Baik itu kuku tangan ataupun kaki, ketika udah panjang kita potong agar kelihatan rapi dan tidak banyak kuman. Apalagi kalau yang hitam ya, nanti bisa jadi tempat setan atau dijadikan rumahnya setan. Makanya harus dibersihkan. Itu dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya mencuci jari jemari tangan dan kaki ya. Bukan hanya wudhu saja. Kalau wudhu udah jelas ya, kalau wudhu mah kita pun pasti akan membersihkan jari jemari kita ya, baik itu tangan dan kaki kita. Namun di sini ketika kita mau bersih, entah itu mandi, entah itu cuci tangan biasa, kita dianjurkan untuk mencuci
jari jemari tangan dan kaki kita. Selah-selahnya pun harus dibersihkan. Itu dianjurkannya. Untuk laki-laki dianjurkan memanjangkan jenggot. Kalau perempuan nggak ada jenggotnya, makanya tidak dianjurkan. Kalau laki-laki dianjurkan. Sebenarnya ini dianjurkan karena dulu pada waktu Nabi Muhammad masih ada dan dalam peristiwa peperangan, umat Islam bingung membedakan antara umat Muslim dan orang-orang kafir, ya. Sehingga Nabi Muhammad menyuruh umat Islam untuk memanjangkan jenggotnya sebagai tanda atau bukti mereka itu orang-orang Muslim. Kemudian berhias yang dianjurkan lagi yaitu istinja. Istinja itu bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Itu berhias yang dianjurkan. Selanjutnya itu bersiwak. Kalau sekarang susah ya menemukan siwak karena sudah jarang. Walaupun masih ada tapi jarang. Namun untuk saat ini zaman sudah modern, kita bisa menggantinya dengan menggosok gigi. Nah, itu menggosok gigi itu dianjurkan di samping untuk merawat gigi kita, juga menghilangkan bau mulut yang ada. Nah, ini berhias yang dianjurkan. Coba kalau kita tidak sikat gigi, ya. Setiap hari tidak sikat gigi, nah ketika kita ngobrol dengan teman atau dengan tetangga ataupun dengan orang lain, mereka akan merasa risih. Kenapa risih? Karena bau mulut kita tidak enak. Makanya kita dianjurkan untuk bersiwak atau menggosok gigi. Kemudian apalagi yang dianjurkan? Yang dianjurkan yaitu istinsyak dan istinsyar atau istinfar. Ya. Apa sih istinsak dan istinsar? Istinsak dan istinsar itu merupakan kegiatan yang biasa kita lakukan ketika berwudu, yaitu menghirup air atau memasukkan air ke celah-celah hidung, ya, diisap agar masuk, tapi jangan masuk ke dalam banget ya, masuk ala kadarnya. Kemudian istinsar itu kelanjutannya, yaitu membuang air yang sudah masuk, dibuang, disedot kemudian dibuang. Nah, itu istinsak dan istinsar itu dianjurkan. Tujuannya untuk membersihkan kotoran yang ada dalam hidung kita, ya. Itu kegiatan yang dianjurkan dalam berhias. Kemudian mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak juga merupakan kegiatan berhias yang dianjurkan oleh Islam. Yang selanjutnya itu mencabut atau mencukur rambut kemaluan. Ya. Mencukur rambut kemaluan ini dianjurkan dalam Islam. Dianjurkan, bukan dilarang tapi dianjurkan. Silahkan dicabut atau dicukur. Biasanya untuk mencukur ini dianjurkan kepada kaum laki-laki, sedangkan untuk perempuan dianjurkannya biasanya dicabut. Tapi kalau dicabut kan tentunya berasa lebih sakit ya, maka nggak apa-apa dicukur saja. Itu yang dianjurkan. Kemudian berhias yang kedua yang dijadikan pedoman dalam berhias, yang kedua yaitu diperbolehkan. Apa saja sih yang diperbolehkan dalam berhias? Yang pertama, diperbolehkan memakai pakaian sutra bagi wanita. Kalau bagi laki-laki bagaimana? Boleh nggak? Tidak boleh. Ya, hanya diperbolehkan bagi wanita saja. Itu pakaian sutra. Kemudian diperbolehkan bagi wanita memakai pewarna kuku.
pitek ya, tapi bukan cat. Yang dimaksud di sini itu seperti pacar ya. Pacar itu pewarna yang biasa kita peroleh atau kita dapatkan ketika dari keluarga kita atau tetangga kita pulang naik haji ataupun umroh. Biasanya ada tuh pewarna kuku. Ataupun yang dari tradisional seperti daun apa, lupa namanya tuh ya, waktu dulu mah masih banyak, itu bisa dibecok taruh di kuku, setelah kering dibuka kukunya ada warnanya jadi kuning ataupun oranye. Tapi kalau dicat itu dilarang. Yang selanjutnya, diperbolehkan bagi wanita memakai perhiasan seperti perak, emas, dan batu-batuan permata. Nah, ini dibolehkan karena memang ada manfaatnya tersendiri. Di samping untuk mempercantik, juga kulit atau tubuh wanita ini berbeda dengan laki-laki ya. Bisa membantu merawat kecantikan ataupun menampilkan wanita tersebut lebih indah. Kalau laki-laki dilarang ya, tidak boleh memakai emas ataupun permata ataupun perak. Berhias yang selanjutnya yang dijadikan pedoman dalam berhias itu yang dilarang. Jadi ada berhias yang dianjurkan, ada berhias yang diperbolehkan, ada juga berhias yang dilarang. Yang dilarang apa saja? Yang pertama, berhias yang dilarang yaitu dilarang memotong rambut dengan tujuan atau dengan niat ria dan menyambung rambut bagi wanita. Maksudnya gini, ketika kita memotong rambut ya, kita motong rambut, setelah kita potong rambut atau sebelum kita potong rambut ya, ada niatan untuk pamer. Nah, itu nggak boleh. Kemudian untuk wanita itu menyambung rambutnya, itu nggak boleh, dilarang. Kalau yang pakai wig gimana? Kalau pakai wig hitungannya tidak disambung ya, itu ditutup. Ditutup itu masih diperbolehkan, tapi alangkah baiknya gunakan rambut yang ada saja. Kalau disambung maksudnya rambut kita disambung lagi, itu nggak boleh, dilarang dalam syariat Islam. Makanya berhias ya biasa saja, rambut kita nggak usah diapa-apain. Rambut kita udah cantik, udah bagus. Kemudian dilarang membuat tato, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu ketika berhias dilarang menggunakan tato atau membuat tato. Pak, di luar banyak yang menggunakan tato, yaitu urusan mereka. Ya. Karena apa? Itu bisa mengakibatkan rusaknya tubuh kita, makanya dilarang. Dan bisa menghalangi ya ketika kita melakukan atau membersihkan tubuh kita dari najis ataupun kotoran ya. Intinya bisa menghalangi ketika kita sedang bersuci. Di samping itu juga bisa menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Makanya menggunakan tato atau membuat tato itu dilarang. Apalagi yang dilarang dalam berhias? Yang dilarang itu menggunakan wangi-wangian. Wangi-wangian yang di sini yang dimaksud adalah wangi-wangian yang aromanya bisa menimbulkan fitnah. Kayak yang tadi di awal ya, yang saya bilang, pakainya keterlaluan atau berlebihan sehingga menimbulkan fitnah bagi semua orang atau bagi banyak orang, itu nggak boleh, dilarang ya. Kemudian apalagi yang dilarang di sini yaitu ada tabaruj. Tabaruj itu berhias dengan menampakkan kecantikan dan keindahan tubuhnya pada
orang lain. Nah, ini namanya tabaruj. Nah, jadi ketika kalian, khususnya untuk yang wanita atau yang perempuan, ketika sudah menikah, berhiaslah buat suaminya, jangan buat orang lain. Ya, ini masuknya ke dalam berhias yang dilarang kalau kalian berhias buat orang lain. Selanjutnya ada mencabut atau mencukur alis. Ya, alis itu nggak boleh dicabut ataupun dicukur ya, nggak boleh. Itu dilarang dalam syariat Islam. Kemudian mengukir gigi, giginya diukir ya. Gigi udah bagus-bagus diukir, itu nggak boleh. Kalau di perawatan boleh nggak? Kalau dirawat boleh, tapi kalau diukir nggak boleh. Dirawat kan bisa disikat ya, itu nggak apa-apa. Atau ketika diluruskan di sini, ketika giginya berantakan ya, kemudian pergi ke dokter diluruskan, itu kayak dipasang kawat agar lurus, itu nggak apa-apa. Tapi nanti setelah lurus kawatnya lepas, jangan dipasang mulu. Nah, itu hanya sebagai pengobatan saja, nggak masalah. Tapi kalau dipasang mulu nggak boleh itu. Apalagi sampai diukir ya. Ketika sudah perawatannya selesai ya udah, nggak usah dipakai lagi gitu. Itu dilarang ya, atau masuk ke dalam kategori berhias yang dilarang. Selanjutnya ada operasi kecantikan. Nah, operasi kecantikan ini masuk ke dalam kategori berhias yang dilarang dalam Islam. Operasi kecantikan contoh operasi plastik wajah ya, yang tadinya wajahnya jelek jadi cantik atau jadi ganteng, itu nggak boleh. Bahkan belum lama saya baca di negara mana gitu ya, ada orang yang operasi plastik yang tadinya mukanya biasa-biasa saja jadi cantiknya luar biasa, kemudian menikah dengan seorang pria pilihannya. Setelah menikah mempunyai anak sampai 3 apa 4 gitu, tapi wajah anak-anaknya tidak ada yang mirip dengan ayahnya ataupun ibunya, karena bapaknya ganteng, ibunya cantik, tapi anaknya malah kayak kelainan, mukanya nggak ada yang sama ataupun nggak ada yang mirip. Akhirnya suaminya mempertanyakan. Ketika istrinya ditanya, katanya nggak ada masalah. Setelah diselidiki ternyata istrinya pernah operasi plastik. Sehingga suaminya atau sang suami merasa kecewa dan mengajukan banding serta menggugat istrinya ke pengadilan. Akhirnya suaminya mendapatkan uang ganti rugi berapa ratus juta ya. Kalau dirupiahkan lumayan ya. Itu karena kecewa. Si suami kecewa karena istrinya telah berbohong dengan cara merubah penampilan wajahnya. Ya. Sehingga sang suami merasa dibohongi. Makanya operasi kecantikan dalam Islam dilarang. Manfaat berhias dalam Islam atau berhias secara hukum Islam. Manfaatnya yang bisa kita dapatkan adalah menjaga dan memelihara kehormatan, kesopanan, dan harga diri kita. Ya. Memelihara kehormatan, kesopanan maksudnya yaitu dengan kita berpenampilan atau berhias secara normal ala kadarnya, tidak berlebih-lebihan. Ya. Kehormatan kita akan terjaga, kesopanan kita terjaga, dan harga diri kita pun akan terjaga. Namun apabila kita berhias asal-asalan, pasti kehormatan kita akan hilang. Yang ada akan dicemooh sama orang lain. Ya. Makanya ketika kita berhias dengan benar, orang akan menghormati kita.
kesopanan kita pun akan ada, dan harga diri kita pun tetap ada atau akan dihargai sama orang atau diakui sama orang. Manfaat selanjutnya yaitu menghindarkan diri kita kepada sesuatu yang dapat menyerumuskan ke dalam perbuatan zina. Nah, jadi dengan kita berhias sesuai syariat Islam, ya, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada perzinaan. Contohnya tadi ya, kalau kita berhias berlebihan, kemudian menggunakan pakaian-pakaian ketat, bertemu dengan yang bukan muhrim, akhirnya menimbulkan sifat setan. Setelah menimbulkan sifat setan, akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan setan, dibujuk rayuan setan, akhirnya melakukan perbuatan zina. Nauzubillah. Itu contohnya seperti itu. Banyak kok kejadian di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. Hal-hal seperti itu ada yang terjadi atau pernah terjadi, pasti ada. Hal itu dikarenakan apa? Karena berhias dan berpakaiannya tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga terjadilah perbuatan zina. Nauzubillah ya. Jangan sampai ya. Makanya kita sebagai umat Islam yang baik, yang beriman, yang bertakwa, ya ketika kita berhias ataupun berperilaku, itu harus sesuai dengan tuntunan Islam yang benar. Manfaat yang selanjutnya itu bisa membedakan kepribadian antara orang Islam dan yang bukan Islam. Kemudian menggambarkan bahwa orang Islam sangat patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya ya. Kemudian kita juga terlihat rapi, bersih, dan indah dipandang mata. Tapi kalau kita tidak mau berhias, tidak mau berdandan, kelihatan kucel kayak orang baru bangun tidur, belum ngapa-ngapain ya. Tapi kalau sudah berhias, dandan yang rapi, kita keluar pun merasa pede karena sudah rapi dan tidak akan dicela sama orang lain. Manfaat selanjutnya itu membuktikan bahwa Islam sangat menganjurkan hidup bersih. Ingat ya, ada hadis tentang kebersihan, salah satunya yaitu kebersihan sebagian daripada iman atau an-nadhafatu minal iman. Makanya kita dianjurkan untuk selalu hidup bersih, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jabarkan tadi ya, dari awal sampai akhir bisa kita simpulkan bahwasanya yang pertama, berpakaian itu menutup aurat menjadi kewajiban bagi seluruh umat muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu wajib kita ketika berpakaian harus menutup aurat. Kemudian dari penjabaran tadi kita bisa menyimpulkan yang lain, yaitu syarat berpakaian. Syarat berpakaian secara Islam yang pertama adalah menutup seluruh badan kecuali yang telah dikecualikan, yaitu muka dan telapak tangan. Kemudian tidak boleh ketat, tidak boleh transparan, ya, tidak memakai wangian yang bisa menimbulkan fitnah, dan tidak boleh menyerupai lawan jenis. Selanjutnya, berhias dalam Islam merupakan kegiatan untuk memperindah diri kita dan kesehatan kita, sehingga nantinya atau kedepannya kita dapat dipercaya sama orang lain dan bisa percaya diri.
Kenapa bisa dipercaya sama orang lain? Kan tentunya kita ketika penampilannya rapi, ya, sehat, ya, kemudian kita tampil percaya diri, ketika ada acara apa, pasti orang lain menyuruh kita untuk maju ke depan ataupun membawakan acara ataupun yang lainnya, karena kita sudah benar-benar rapi dan kelihatan sehat. Namun kalau yang acak-acakan pasti nggak bakalan disuruh, karena tidak percaya biasanya. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berpenampilan rapi. Kemudian dalam berpakaian atau adab berpakaian dan berhias, ada 3 pedoman yang dijadikan rujukan ataupun yang bisa dijadikan panutan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam adab berpakaian dan berhias. Pedomannya yang pertama tadi, dianjurkan, kemudian berhias dibolehkan atau diperbolehkan, kemudian dilarang. Tadi sudah dijabarkan ya apa saja yang dianjurkan, apa saja yang dibolehkan, dan apa saja yang dilarang. Oke, mungkin itu saja pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ya, apabila ada kekurangan, saya selaku pemateri mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan milik saya pribadi. Dan apabila dalam video ini banyak gangguan seperti kebisingan, suara motor ataupun yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang dalam pembuatan video kali ini tempatnya juga terlalu dekat dengan jalan sehingga banyak kendaraan yang lewat ataupun banyak orang yang lewat, sehingga terjadilah suara-suara bising yang masuk ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya, tekan like, kemudian subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.